wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil laporan kelompok kami yang berjudul sebuah proyek program pengembangan kemampuan kreativitas mahasiswa untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Next. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bilan Atta Aji, presensi 19. Saya Kartika presensi 11. Saya 12. Baitoi presensi 19, mohon maaf. Saya Fadlia dengan nomor presensi 35. Next. Baik, yang pertama adalah kajian proyek. Lokasi proyek kami berada di Gedung D6, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang nomor 5, Kota Malang, Jawa Timur. Kemudian untuk gambaran proyek kami, proyek ini merupakan program yang bertujuan memberikan peningkatan kreativitas, keterampilan dengan melakukan pelatihan keterampilan, penciptaan karya seni, dan pemanfaatan lingkungan agar tingkat kreativitas mahasiswa tinggi untuk menghadapi era industri 4.0. Kemudian untuk rumusan masalahnya, rumusan masalah pada proyek ini yang pertama adalah apa itu revolusi industri 4.0 dan keterampilan pendukung dalam mengembangkan kreativitas seperti apa yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, mengapa pendidikan menjadi objek penting dan wadah dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dan keahlian diri. Yang ketiga, apa saja tantangan dalam menghadapi perkembangan zaman dan era revolusi industri 4.0. Dan yang keempat, keterampilan atau soft skill seperti apa yang harus dimiliki mahasiswa di era revolusi industri 4.0. Selanjutnya itu latar belakang pembuatan proyek. Proyek program pengembangan kemampuan kreativitas mahasiswa di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan partisipasi para mahasiswa yang tergolong rendah dalam mengembangkan dan menyalurkan kemampuan kreativitas mereka terlebih di era digital dan revolusi industri 4.0 seperti saat ini. Dengan mengembangkan kemampuan kreativitas para mahasiswa, maka diharapkan pula kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan seimbang seiring perkembangan zaman. Tujuan proyek yang pertama yaitu untuk mengetahui definisi revolusi industri 4.0 dan keterampilan pendukung dalam mengembangkan kreativitas. Yang kedua yaitu untuk mengetahui mengapa pendidikan menjadi objek penting dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM berupa perkembangan dan peningkatan kemampuan diri. Selanjutnya itu untuk mengetahui apa saja tantangan atau hambatan yang dihadapi revolusi industri 4.0. Yang keempat, untuk mengetahui keterampilan yang dibutuhkan oleh para mahasiswa dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Yang terakhir yaitu, dan untuk mengetahui bentuk program kegiatan seperti apa yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan kreativitas di era revolusi industri 4.0. Manfaat proyek. Yang pertama sebagai referensi bagi pihak di lembaga pendidikan untuk dapat memahami dan menerapkan serta menyelesaikan proyek yang tepat dengan manajemen proyek yang benar. Yang kedua, sebagai bahan referensi bagi pembaca maupun penulis lainnya dalam memahami bidang manajemen proyek yang berada di suatu lembaga pendidikan. Dan yang ketiga, sebagai sumber dan bahan referensi bagi penulis lain untuk lebih dalam melakukan penggalian informasi serta melakukan penelitian mengenai manajemen proyek. Berikut adalah kerangka berpikir dari proyek kami yang meliputi perencanaan. Yang meliputi yang pertama adalah inisiasi, kemudian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan
penutup. Untuk detailnya berada di gambar tersebut. Bisa dilihat lebih detail dan dipahami satu-satu. Next. Selanjutnya, metode pengembangan proyek. Yang pertama, ada peningkatan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau sebuah deskripsi keadaan secara objektif. Yang kedua, ada subjek pengembangan proyek. Subjek pengembangan proyek pada penelitian ini adalah pengembangan kreativitas mahasiswa yang dilakukan pada mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Dimulai dari proses inisiasi, proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengendalian, dan terakhir yaitu penutup. Next. Selanjutnya ada instrumen yang diperlukan dalam kegiatan proyek, yaitu yang pertama ada seminar dan webinar. Peralatan atau instrumen yang dibutuhkan untuk mengadakan seminar program kreativitas mahasiswa adalah yang pertama lokasi untuk pelaksanaan seminar tersebut, yang kedua pemateri atau narasumber, yang ketiga kursi, 4 proyektor, 5 laptop atau PC, 6 sound speaker, 7 alat peraga atau pendukung seminar. Yang kedua adalah kegiatan pelatihan. Peralatan atau instrumen yang dibutuhkan untuk mengadakan program pelatihan kreativitas mahasiswa yaitu yang pertama proyektor, yang kedua alat peraga kegiatan pelatihan, 3 kursi, 4 meja, 5 pelatih atau coach, 6 mikrofon, 7 sound speaker, dan lain sebagainya. Proses pengembangan proyek. Berikutnya untuk silakan Mas Waido. Oke, siap, makasih Mas. Proses inisiasi, terus ada proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengendalian, proses penutup. Di dalam proses-proses ini terdapat penjelasan-penjelasannya. Bisa dilihat ada 4 proses. Untuk proses inisiasi terdapat perencanaan kegiatan, penentuan tujuan, pembentukan tim dan penentuan tim, set info, kemudian menyusun RAP. Kemudian yang perencanaan kegiatan, ini identifikasi program kegiatan, penentuan langkah, penjadwalan, pembagian tugas. Kemudian ada pelaksanaan. Pelaksanaan terdapat pelaksanaan webinar, pelatihan, melaksanakan lomba, pameran karya seni. Kemudian ada proses pengendalian. Dalam pengendalian terdapat identifikasi masalah, menentukan solusi dari masalah. Kemudian ada controlling. Dan yang penutup adalah dalam proses ini pihak panitia akan berkoordinasi dengan kampus agar peserta PKM yang berpotensi diikutkan seleksi PIMNAS. Next. Berikut adalah proses pengembangan proyek pada Microsoft Project. Untuk proses inisiasi, seperti tadi. Ini proses pelaksanaan ya. Baido. Ini proses pelaksanaan ya, terus ada proses pengendaliannya juga di slide selanjutnya. Ini untuk slide selanjutnya, proses pengendalian ada 3, yaitu identifikasi kendala, terus menentukan solusi alternatif, yang ketiga memastikan jalannya kegiatan tetap efektif. Dan proses yang terakhir ialah proses penutup, koordinasi dengan pihak kampus bahwa yang terbaik akan diikut sertakan ke dalam PIMNAS gitu. Monggo Mas Billy. Baik, untuk pembahasan pada kajian pustaka sebelumnya mengenai pengembangan kemampuan keterampilan mahasiswa dalam berkreativitas di era revolusi 4.0 ini melalui pengembangan dan peningkatan soft skill. Dalam era ini, sumber daya manusia yang paling dibutuhkan adalah kreativitas. Salah satu bentuk kreativitas yang harus dimiliki yaitu literasi manusia atau human literacy. Jenis literasi manusia terkait dengan keterampilan memimpin, kemampuan bekerja dalam tim, serta keterampilan memahami budaya orang lain dan menjalin hubungan dengan manusia lintas budaya. Kita sebagai seorang mahasiswa harus memiliki soft skill atau keterampilan untuk mendukung kehidupannya yang terus maju dan mencapai kesuksesan. Hal tersebut sesuai dengan proyek kelompok yang disusun, yakni melalui program pengembangan kreativitas mahasiswa di era revolusi industri 4.0 saat ini. Contoh program pengembangan kreativitas dalam proyek yaitu melaksanakan seminar, webinar, dan pelatihan
keterampilan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan atau keterampilan mahasiswa. Produk kreativitas yang dihasilkan dapat sebuah karya ilmiah yang nantinya dapat diikutkan perlombaan tingkat universitas maupun tingkat nasional seperti PKM dan BIMNAS. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.